Halo semua, perkenalkan nama saya One Valen Gultom. Saya berkuliah di Universitas Internasional Batam dan jurusan saya pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang recruitment. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu recruitment. Recruitment adalah proses di mana kita menerima calon-calon sumber daya manusia yang dapat mengembangkan organisasi kita ataupun suatu organisasi. Proses recruitment dimulai dengan menerima surat lamaran dari para pelamar tersebut dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran tersebut. Hasil dari rekrutmen itu sendiri adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksikan dengan bertujuan untuk dapat menerima pelamaran tersebut dengan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat mengembangkan organisasi tersebut. Lalu di rekrutmen ini memiliki sumber dan metodenya tersendiri. Sumber-sumber rekrutmen adalah di mana para kandidat yang memenuhi syarat atau syarat-syarat tertentu yang memiliki latar belakang untuk menjamin sumber daya tersebut seperti organisasi, pesaing atau juga perguruan yang tinggi. Metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf potensial ke dalam organisasi tersebut. Contohnya itu melalui rekrutmen online dari organisasi ke organisasi satunya. Lalu juga sumber internal itu memiliki metode yaitu rehire atau memasuki kembali karyawan yang dulu. Contohnya itu ialah ketika karyawan lama yang sudah habis kontrak dan tidak melanjutkan kontrak, namun ada posisi yang cocok dengan dia, maka bisa melakukan rehire dengan penawaran dalam posisi tersebut. Nah, sedangkan untuk sumber eksternal atau metode eksternal cenderung lebih rumit karena membutuhkan waktu yang lama. Dan contohnya itu pelamar yang datang ke organisasi tersebut atau kata lainnya walk-ins atau surat yang masuk ke organisasi tersebut. Kata lainnya write-ins. Dan mungkin bisa juga rekrutmen eksternal itu melalui rekomendasi karyawan yang mengenal temannya atau juga iklan serta agen-agen tenaga jasa rekrutmen. Nah, dari dua metode tersebut yaitu metode internal dan eksternal memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Pertama kita bahas dulu tentang internal. Keuntungan dari rekrutmen internal yaitu biaya relatif murah dan juga efektif serta efisien. Kenapa? Karena dari yang kita sebut tadi contohnya internal itu bisa dari karyawan yang sudah bekerja dipromosikan ke tempat yang lain. Kenapa efektif? Karena kita sudah tahu kinerja yang telah dilakukan karyawan tersebut serta kita merasa cocok dia berada posisi yang baru. Dan efisien, kita tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mengajarkan dia hal-hal yang baru. Dia hanya membutuhkan sekitar waktu beberapa minggu untuk beradaptasi di posisinya yang baru saja. Lalu keuntungan lainnya, organisasi tersebut telah mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan serta kualitas untuk jabatan yang kosong. Dan dari pekerja sendiri memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan dan peningkatan di organisasi tersebut. Dan keuntungan lainnya juga memiliki pengembangan karir yang jelas untuk karyawan yang telah dipromosikan tersebut serta meningkatkan moral kerja karyawan lainnya yang perlu diperhatikan dan dipromosikan. Namun ada kerugian dari rekrutmen internal yaitu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi dan yang lainnya adalah organisasi tersebut terkesan tertutup karena hanya menggunakan karyawan dalam saja. Yang terakhir itu bisa dibilang
Staf yang sudah bekerja lama di organisasi tersebut dan mengenal baik oleh atasannya, biasanya ketika sudah akrab, bawahannya akan merasa nyaman dengan atasannya sehingga atasannya sulit untuk menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Sekarang kita bahas tentang rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal memiliki tujuannya, yaitu mengisi jabatan-jabatan yang tingkat pemula. Kenapa? Karena ketika karyawan lama sudah bekerja lama dan dipindahkan ke job desk yang untuk tingkat pemula, biasanya karyawan akan menolak, sehingga organisasi akan merekrut orang dari luar organisasi tersebut untuk mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula. Dengan menerima orang baru tersebut memiliki keterampilan yang belum dimiliki oleh para staf lainnya atau para karyawan lainnya. Rekrutmen eksternal ini memiliki keuntungan, yaitu memiliki gagasan atau pendekatan yang baru di dalam organisasi tersebut, dan juga bisa membuka pekerjaan lembaran yang bersih atau baru, serta memperhatikan spesifikasi dalam pengalaman dia. Lalu kita mendapatkan tingkat pengetahuan dan keahlian yang kemungkinan tidak tersedia di dalam organisasi tersebut, dan dengan melakukan rekrutmen eksternal kita menjadi mendapatkannya. Tetapi juga di dalam rekrutmen eksternal ini memiliki kerugian, yaitu tidak efisien. Kenapa? Karena membutuhkan yang sangat lama, mulai dari mengajarkan dia untuk pekerjaan yang diposisikannya, lalu dia juga membutuhkan adaptasi dari lingkungan serta pekerjaan yang diposisikannya tersebut. Dan kerugian lainnya itu membutuhkan biaya yang besar, lalu moral dan komitmen karyawan itu rendah dan tidak bisa dipegang. Nah, dari proses rekrutmen tersebut memiliki tahap selanjutnya, yaitu seleksi. Seleksi ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh atasan, yang dimana kita mendapatkan individu atau kelompok yang cocok atau yang dapat mengisi posisi yang telah ditawarkan, dan itu berdasarkan atas karakteristik yang terbaik sesuai dengan posisi tersebut. Dan dalam seleksi ini memiliki proses atau langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita menerima surat lamaran dari si pelamar tersebut, dan ketika kita ingin mengetahui pengetahuannya atau kinerjanya, kita bisa melakukan penyelenggara ujian serta pertimbangan referensi. Lalu kita melakukan evaluasi medis. Kenapa kita melakukan evaluasi medis? Karena kita harus tahu bahwa calon pekerja baru tersebut atau pelamar tersebut memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang dapat mendukung pekerjaan tersebut dan tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Lalu kita melakukan wawancara dari pelamar tersebut agar kita mendapat memahami bagaimana cara dia menyampaikan suatu gagasan. Lalu setelah semua telah dilakukan, kita melakukan langkah-langkah terakhir, yaitu keputusan seleksi. Dalam seleksi ini memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi. Yang pertama itu hasil rekrutmen, kedua penawaran tenaga kerja, ketiga tantangan etis, keempat itu tantangan organisasional. Sekian tentang penjelasan saya rekrutmen. Semoga dapat dimahami. Terima kasih.